Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunario SPD, peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dari SD Negeri Ngerih 3, Kecamatan Ngerih, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Diklat calon kepala sekolah tahun 2021 terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap on the job training 1. Tahap yang kedua, tahap in service training 1, kemudian tahap on the job training 2, dan yang terakhir tahap in service training 2. Dalam video ini saya akan melaporkan pelaksanaan 3 hal, yaitu yang pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah asal, yakni SDN Ngerih 3. Yang kedua, kajian manajerial atau KM dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu di sekolah asal dan sekolah magang. Yang ketiga, peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di sekolah magang, yaitu SDN Guyung 1. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di sekolah asal, yaitu SDN Ngerih 3. SDN Ngerih 3 berdiri pada tahun 1947 di Desa Ngerih, Kecamatan Ngerih, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Di masa pandemi saat ini, SDN Ngerih 3 melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan segala keterbatasan. Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi telah berupaya dengan membuat aplikasi pembelajaran daring yang diberi nama Simple. Di dalamnya terdapat video-video materi pembelajaran dan menu untuk penugasan dan ujian soal. Selain itu, guru-guru SDN Ngerih 3 juga menggunakan alternatif lain seperti Google Form dan media sosial WhatsApp. Namun pada kenyataannya, semua itu belumlah cukup karena proses pembelajaran masih bersifat satu arah. Guru hanya bisa memberi materi melalui video-video dan ujian-ujian secara daring. Siswa hanya bisa menonton video dan harus bisa memahaminya secara mandiri. Sementara setiap kesulitan akan ditanyakan kepada orang tuanya. Sehingga dengan latar belakang yang sebagian besar bukan dari kalangan dunia pendidikan, maka terjadilah masalah keresahan para orang tua murid yang ikut bingung dan terbebani dengan materi-materi pelajaran anaknya. Permasalahan tersebut terbukti dengan adanya hasil rapot mutu SDN Ngerih 3 tahun 2020, di mana pada standar proses indikator 3.2.6 memberikan pembelajaran terpadu nilainya rendah, yaitu 2,87 dengan kategori baru menuju SMP 2. Untuk masalah tersebut, maka solusi yang saya pilih adalah in-house training dengan judul peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan fitur tatap muka Zoom Meeting untuk pembelajaran jarak jauh, di mana menurut hemat saya dengan kelas pembelajaran menggunakan Zoom Meeting akan tercipta kelas pembelajaran layaknya tatap muka secara langsung. Langkah-langkah kegiatan IHT meliputi 1. Tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Hasil refleksi pada siklus 1 terdapat 5 orang guru yang belum masuk kategori mampu dalam menggunakan fitur tatap muka Zoom Meeting untuk pembelajaran jarak jauh, sehingga saya lanjutkan untuk siklus 2 dengan model pendampingan terhadap 5 teman guru tersebut dengan pertimbangan bisa lebih fokus dan lebih efisien waktu. Dan dari hasil refleksi pada siklus 2 diperoleh hasil yang memuaskan. Semua peserta telah mampu menguasai fitur tatap muka Zoom Meeting sebagai admin untuk membuat kelas pembelajaran jarak jauh. Setelah para guru memanfaatkan Zoom Meeting untuk pembelajaran jarak jauh, berdasarkan hasil testimoni dari siswa, orang tua murid, dan guru,
telah didapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi di SDN Negeri 3. Saya Astri Wulandari, guru SDN Negeri 3. Pembelajaran Zoom meeting memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa dengan guru, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Saya Devi Wulandari, saya wali murid dari SDN Negeri 3. Setelah menggunakan Zoom meeting, anak saya mengikuti arahan dari gurunya, dipandu langsung oleh gurunya dalam kelas belajar online. Anak Saya Selsi Putri Mardiana, kelas 6 SDN Negeri 3. Menjak Bapak atau Ibu Guru menggunakan Zoom meeting pembelajaran jarak jauh, kami sebagai siswa tidak lagi kesulitan. Setelah pelaksanaan RPK selesai, selanjutnya kami laksanakan kajian manajerial yang dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu sekolah asal dan sekolah magang. Langkah pertama kajian manajerial adalah persiapan, berupa koordinasi dan sosialisasi, lalu menyiapkan dokumen-dokumen kegiatan. Langkah kedua, pelaksanaan. Kajian manajerial meliputi 8 standar nasional pendidikan berdasarkan rapot mutu dari masing-masing sekolah yang dikaji melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Langkah ketiga, hasil kajian manajerial mengenai kondisi nyata, potensi, tantangan, dan rekomendasi terhadap hasil kajian 8 SNP di kedua sekolah. Dan kegiatan yang terakhir adalah pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di sekolah magang. Kegiatan PK didasarkan dari hasil AKPK yang kurang atau rendah dari calon kepala sekolah. Kegiatan PK disusun sebagai berikut: 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Hasil. Tujuan pelaksanaan PK adalah untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Demikian video laporan rencana tindak lanjut ini saya buat untuk memenuhi tugas saya sebagai peserta diklat calon kepala sekolah Kabupaten Ngawi tahun 2021. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.